Bro Richard. Hai, apa Mas. kabar? Baik. Aduh. Ini luar biasa nih, ilmu keuangan kedatangan tamu luar biasa. Founder dari Sambal Bakar Indonesia yang lagi hit banget. Gila nih, foundernya datang jauh-jauh. Rumahnya di mana, Cat? Co-founder, Mas. Oh, Kan co-founder. banyak. Ya, banyak ya. Rumahnya di mana? Rumah di Tangerang. Wah, Solo. Dari Tangerang ke Cakung, teman-teman. 1 jam setengah. Wah. Tapi mudah-mudahan nggak sia-sia lu datang ke sini ya. Nggak gitu ya. dong. Kan tadi belajar ilmu dulu. Itulah. Nah, Cat, nih banyak yang mau belajar nih. Oke. Nih, banyak yang mau belajar. Ini luar biasa nih SBI, pergerakannya luar biasa, pertumbuhannya luar biasa. Dan kalau kita lihat, gue lihat juga di beberapa outlet, ini SBI udah bersaing ya dengan brand-brand kuliner besar. Bahkan sebelah-sebelahan juga ada gitu ya, dengan brand-brand besar yang mau nasional, multinasional, segala macam. Nah, gue mau tanya nih, Cat. Ada keinginan IPO nggak nih? Aduh. SBI ini. Ini kan lagi rame nih. Coba lihat beritanya ya. Coba lihat nih. Nah, ini biar langsung topiknya kita arahin ke sini nih. Pertanyaannya langsung itu ya, IPO Iya. emang nggak ya? Ini udah gede banget soalnya nih. Waduh. Teguk IPO. Udah tahu belum? Mas Najib. Najib. Ini Senior, udah IPO. senior, idola. Senior ya, idola ya. Senior, idola. Satu lagi. Mas Nanang. Mana? Kita lihat beritanya. Ayam nelongso. Ini luar biasa Mana, loh, Mas? ayam nelongso. Wah. Nah, ayam goreng nelongso. Bang Anang. Ya, ini siap. juga senior dan Wah, ini idola. Waduh. Sepuh juga di dunia kuliner. Sepuh, nih, ya, sepuh. ya. Sepuh. Luar biasa. Cat, gimana future atau planning nih dari Sambal Bakar Indonesia? Cat? Sambal bakar Indonesia sih plannya ya Mas, kita nggak tahu nih mau dibawa ke arah mana. Tapi kalau kita tujuannya simple nih, kita pengen nyiptain perusahaan yang sustain dan profit Mas. Sustain dan profit. Ya, Oke. karena kalau misalkan perusahaannya udah profit, ya kan profitabilitasnya bagus nih misalkan ya, mau dibawa ke arah mana aja bagus nih Mas, gampang, mudah. Artinya bukan jangka pendek ya, lumayan ya. Oh kita nggak bisnis yang hit and run Mas. Oh, Jadi kan banyak tuh bisnis-bisnis yang kayak gitu, hit and run aja tuh. enggak, kita yang penting ada sustain lah, panjang lah. Jadi saya yakin dan percaya bahwa satu hal Mas, yang Mas Isak juga ajarin ke saya kan. Kalau perusahaannya profit, kita mau bawa kemana aja gampang nih, ya kan? Betul. Mau ke market IPO, Iya. mau misalkan non IPO, atau misalkan IPO-nya bukan di Indonesia Mas, Wes. di Singapura misalkan, oke. bisa kan? Bisa dong. Lebih bisa. menjanjikan Bisa misalkan banget. kan? Betul. Jadi yang penting adalah kalau saya sebagai co-founder kan bukan founder secara pribadi karena foundernya banyak, ada Mas Iben juga, Bank ya, betul. ada Mas Renal, Mas Bara, ada Mas Faras, banyak lah ya. Kita komit di awal adalah kita mau nyiptain perusahaan yang profit dulu nih, ya kan? Karena jangan sampai perusahaannya ya secara keuangan, cash flow-nya jelek misalkan, karena nggak belajar tuh, ya kan sama Mas Yusak di ilmu keuangan misalkan. Ya kita harus itu. Jadi concern kita adalah itu. Karena perusahaannya kalau ditanya, kita juga masih baru sih Mas. Juni ini kan per 2 tahun. Jadi, tapi kalau ditanya apakah cabangnya banyak, buka lowongan kerjaan banyak, ya banyak banget. Berapa karyawan sekarang? Lebih dari 1.500 lah. Wow, gokil. Perusahaan 2 tahun. Artinya 2 tahun yang lalu belum ada tuh karyawan 1.500. Belum ada. Belum ada ya. Dan lu ngapain, Cat, waktu itu, Cat? Dulu masih 2019 ya, masih kerja di Kawan Lama Group, manajer restoran. Kerja. Ya. Di manajer restoran. Iya, manajer restoran. Sekarang lu punya restoran yang karyawannya 1.500. Cukup banyak lah. Mimpi apa, Cat? Mimpi ke ini ya, Bang, ke Tiban Duren Montong. Wah, gila. Gitu. Ini fenomenal. Sambal Bakar Indonesia. Ini gokil sih, gokil pertumbuhan nih. Sekarang berapa cabang, Cat? Sekarang ada 22 cabang yang sudah running, operation. Ada sekitar 7 atau 9 cabang yang lagi pembangunan. Kita lagi kejar tahun ini, ada sekitar 50 cabang lah. Tahun ini 50 cabang. Di 2024 ya. Gokil. Cat, pendanaannya pakai apa? Nah, ini kan ngomongin IPO nih. Ini Oke. kaitannya sama pendanaan. Oh ya, karena kan at the end ujung-ujungnya sama pendanaan kan. Ya, betul. Dananya mau dari market kayak, dari private investment kayak, dari venture capital kayak, dari siapapun kan sama aja kan. Kalau kita ditanya kenapa Sambal Bakar bisa buka banyak cabang ya, dan pendanaan dari mana? Kuncinya satu sih Mas, di keuangannya, cash flow-nya kan. Karena at the end tuh kan orang bisa buka cabang atau misalkan ekspansi ke banyak pulau atau daerah, perusahaannya harus profit dulu, cash flow-nya harus bagus dulu Mas, nggak mungkin dong. Nah kalau kita lebih banyak on store atau mitra mandiri,
mitra terbatas. Jadi yang buka adalah relasi kita yang dekat-dekat aja, Mas. Gitu. Jadi kita nggak promosikan atau kita nggak franchise kan. Nggak franchise, jadi mitra mandiri. Jadi dia jatuhnya Bukan mitra mandiri, mitra terbatas. Oke, undangan lah ya Ya jatuhnya. udah. Jadi relasi-relasi yang udah kenal aja. Ya. Kalau mitra mandiri kan as a franchise gitu. Ya. Jadi ini bisa dibilang undangan ya. Nggak semua orang bisa jadi mitranya sambal bakar. Nggak gitu bisa, ya. karena secara capex dan investasi juga cukup mahal, Mas. Oke, KPK cukup mahal. Oke, jadi selama ini pertumbuhannya itu masih didanai oleh mitra terbatas tadi. Dan on store. Oke. Jadi kita buka sendiri juga. Oke. Karena lebih untung buka sendiri, Mas. Lebih untung buka sendiri Iya. ya sebenarnya ya. Artinya kalau perusahaan punya cash flow yang cukup, ngapain ditawarin ke orang, bikin aja sendiri gitu ya. Betul, tapi kan kita butuh speed kan, kecepatan. Jadi oke. on store tetap berjalan, Ya. di boost sama mitra Ada terbatas. rasionya lah ya. Jadi sekian store yang on berapa, yang Betul, mitra misalkan berapa. 50-50, 70-30, 60-40 oke. atau apapun itulah. Oke. Nah, ke depannya tuh kayak gimana tuh? Lu nggak mau ikutin modelnya kayak Kopi Kenangan misalkan. Jadi dia cari investor equity misalkan ya, atau lu franchise. Kan model pendanaan bisnis kuliner banyak nih. Or lu IPO, dananya buat ngembangin outlet, lu sharing saham ke publik gitu. Itu apa nih planningnya nih? Plannya sih kita ada beberapa sih. Karena kita masih junior dan masih baru lah ya, kita wait and see dulu aja nih dari senior-senior yang udah kelihatan jatuhnya misalkan, atau yang udah kelihatan problemnya ke depannya seperti apa dan sebagainya. Jadi kita melihat, kalau ditanya tertariknya dengan franchise, nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Kenapa? Nggak. Kenapa tuh? Karena bisnis franchise di Indonesia historicalnya buruk lah. Di Indonesia? Di Indonesia ya. Ya. Bahkan kalau datang ke pameran-pameran franchise yang di Balai Kartini, yang di, udah ketawa tuh kan, Iya. itu udah sepi, dan yang franchise tuh notabene yang dijual yang 50 juta ke bawah, 100 juta ke bawah. Dan sambal bakar nggak mungkin bisa masuk, karena investasi sambal bakar tuh minimal 4-5 miliar gitu. Mungkin itu franchise-franchisean kali ya. Sebenarnya kan franchise itu kan ada aturannya sebenarnya, betul nggak? Ada aturannya, ada lembaganya. Ada lembaganya, ya kan? harus ada izin dan segala macamnya gitu kan. Tapi kan pemain pengusaha lah ya di Indonesia kan jago-jago. Jadi franchise nggak dipakai, kemitraan namanya, atau kerjasama atau apa. Tapi kalau ditanya, kalau sistem franchise, si sambal bakar nggak tertarik. Tapi apakah salah? Enggak. Nggak salah. Jadi ada orang yang mungkin skemanya pengennya short term, misalkan dia cuma dapat momentum 6 bulan franchise, yang penting balik modal, bulan ke-5, bulan ke-6 dapat profit, terus tutup. Ada salah nggak? Nggak salah juga, gitu. Jadi tergantung skema atau stylenya bisnis owner masing-masing sih, Mas. Oke. Gue tertarik nih. Tadi sambal bakar mengatakan bahwa pengen sustain profitability, cash flow sehat. Sekarang kan lagi ada fenomena PHK besar-besaran nih, bro. Gitu kan? Bukan pengen, Mas ya. Udah terjadi kan? Udah terjadi. Jadi cash flow kita sehat. Itu by design atau gimana gitu? Jadi kita memang desain dari awal sih, Mas. Pengen profit. Ke semua founder juga ngomong kita harusnya profit ya. Profit gitu. Kita nggak mau yang aneh-aneh lah. Nggak aneh-aneh itu. Nggak aneh-aneh itu apa ya katanya? Aneh-aneh. Kalau gue terjemahkan aneh-aneh itu kayak startup-startup yang lagi bangkrut sekarang gitu ya. Mungkin lah ya. Dia bikin valuasi naik, profitability-nya jelek. Jadi yang dilihat ada growth-nya. Yang lihat growth-nya. Padahal secara dalamnya tuh bleeding semua gitu. Ya. Itu teman-teman tuh ya. Tuh luar biasa tuh pelajaran dari Bro Richard. Gue juga sebenarnya fenomena orang lebih ngelihat menjual yang ditawarkan adalah nilai valuasi dibandingkan profitability. Ini juga menurut gue agak aneh sih waktu itu. Gitu. Agak aneh. Artinya apa? Harusnya valuasi itu hasil cerminan dari profitability perusahaan kan gitu ya. Tapi kan enggak. Perusahaan yang valuasinya tinggi kadang-kadang profitability-nya jelek banget kan gitu kan. Jelek banget. Bahkan nggak ada rencana dulu ya untuk membuat perusahaan itu profit. Baru sekarang-karang aja nih para startup nih lagi pada pengen profit gitu kan. Dan akhirnya kan ini berusaha ngerusak apa ya? Ngerusak ya nggak sustain lah gitu ya at the end. Nah itu kalau sambal bakar itu memang by design memang profitability. Ya, kita harus pokoknya pandangan kita adalah kita harus profit perusahaannya gitu. Jadi kita nggak main angka valuasi yang terlalu gede, growth yang terlalu signifikan dan sebagainya. Jadi tapi kan growth-nya gede juga. Lu kejar profit karena profit. Karena profit. Oke. Jadi bisa dikatakan secara organik lah gitu.
Jadi pertumbuhan perusahaan ada dua nih kalau gue simpulkan. Yang pertama tadi datang dari mitra terbatas. Yang kedua dari profit. Betul. Berarti profit ini kan adalah laba yang diputarkan lagi. Betul. Berarti nggak ada bagi-bagi dividen dong antar founder. Kita jarang hidup dari dividen lah. Oh. Ya. Jadi dividen kita yang nggak usah lah. Yang penting perusahaannya profit. Kita punya aset, ya kan? Gitu ya? Kan dividen kan nggak perlu kita bagi cash kan? Bisa dividennya kita belikan tanah, ya kan? Jadi aset juga kan sebenarnya kan? Ya, Itu kan uangnya foundernya juga sebenarnya. Oke, jadi founder juga sepakat untuk bisnis jangka panjang ya? Artinya Betul. puasa dulu lah ya. Karena kayak simple gini, Mas, Mas Yusak. Kalau dilihat ya, cabang pertama kita yang 1, 2, 3 misalkan. Itu kan pertama kali ada di Pasar Lama Tangerang sama di Grogol. Itu biaya investasi pertama mungkin cuma 2 miliar something tuh. Tempatnya nggak pakai AC, lantainya masih dicor-cor kayak biasa, ya kan diaci biasa. Kalau sekarang kita rapihin Mas, kita kasih AC, lantainya granit, kita kasih kioska, bisa scan dari meja dan sebagainya lah. Secara simpel pandangannya, kalau bisnis ownernya atau perusahaannya nggak pengen perusahaannya maju, nggak berpikir jangka panjang, kita nggak bakal renovasi itu tempat. Jadi kita biarin lapuk aja. Yang penting kalau udah nggak untung kita pindah tempat. Itu asetnya siapa? Apanya? Itu asetnya yang lu perbaiki itu punya siapa? Punyanya pusat. Oh, artinya own outlet. Iya, kalau yang perlakuan lu ke tetap kita perbaikin. Oh gitu. Betul. Itu berarti secara pembukuan dia masuk ke dalam biaya maintenance si Betul. outlet itu ya. Tapi tanggung jawabnya punya pusat. Oh, oke. Jadi kita neken untuk kita bagi dividen atau profitnya nih jadi lebih kecil kan, karena kita ada biaya nih, biaya misalkan maintenance misalkan, yang nggak apa-apa. Yang penting adalah secara salesnya, honeymoon periodnya atau penurunan salesnya ya, itu bisa terjaga tuh, bahkan bisa naik gitu. Wow. Cat, apa yang membuat investor atau mitra terbatas tadi tertarik invest? Sebenarnya gini, yang invest di sambal bakar yang mitra terbatas sedikit orang, paling cuma 2, 3, 4 orang lah. Tapi dia banyak lokasinya. Tapi dia banyak lokasinya. Oke. Artinya ada screeningnya ya. Iya. Ada screening, ini orangnya harus betul-betul lu kenal segala macam. Dan gitu. dia buka 1, untung buka 2, buka 3, buka 4, paling banyak 5 lah. Iya. Jadi prinsipnya gini ya, kalau orang udah punya banyak uang ya, uangnya lebih tinggi dibandingin bunga deposito atau ori Mas, misalkan. Ya pasti dia investasiin. Karena kalau udah punya uang misalkan 50 miliar, 100 miliar. Nganggur nggak boleh kan gitu. Nganggur atau misalkan dapat return 15% aja Mas per tahun. Nggak mudah. Iya, betul. Nggak mudah loh. Di sini dapat lebih dari 15% per tahun. Udah pasti kan kayak yang di Grogol itu balik modalnya aja under 1 tahun. Wow. Pokoknya kalau sambal bakar tuh ROI-nya ya. Yaitu kita dengan waktu ya, kalau ROI kan rata-rata percentage kan. Kita dengan waktu misalkan itu di bawah 2 tahun lah. Payback periodnya di bawah 2 tahun ya. Jadi kalau dia invest berapa tuh? Misalkan dia invest 4 miliar. 4 miliar. 4 miliar tuh udah balik dalam waktu 2 tahun. Sisanya tuh udah untungnya aja kayak gitu. Iya. Nah itu gimana dapat share-nya dia? Dia dari mana? Biasanya ini pertanyaan bagus nih Mas. Kan kita pernah pengen ada debat tuh. Iya. Ntar kita buat. Belum jadi lah itu ya. Iya. Udah pengen nanyain tuh. Iya, oke. Debat berdasarkan loss and profit. Profit and loss ya. Ya kan? Ya. Atau sharing revenue. Iya. Kalau saya pribadi lebih suka sharing revenue Mas. Iya. Karena nggak debatable. Nggak debatable. Bisa dibuktikan. Ada alat ukurnya. Betul. Dan secara tim jadi nggak lebih banyak. Oke. Dan secara investasi mitra atau partner kita jadi lebih aman. Lebih aman. Karena dia 5 tahun ke depan pasti surplus di rekeningnya mereka. Ya. Apapun yang terjadi, asal ada sales. Iya. Asal ada sales pasti dia dapat. Ya, kalau misalkan loss and profit, asal ada sales belum tentu dapat. Karena bisa rugi. Bisa rugi. Apalagi kalau misalkan si business owner-nya nggak becus ngurusnya. Oh iya, betul. Bisnisnya udah terlalu banyak nih, udah nggak diurusin, ya pasti rugi. Tapi kan itu nggak umum kan. Revenue sharing misalkan ya. Kan orang menggunakannya lebih banyak pakai profit sharing. Karena kan butuh perubahan, Mas. Karena image-nya franchise udah nggak jelek nih di Indonesia, ya saya bawa satu perubahan dari sharing revenue. Iya. Kalau sharing revenue, investor pasti happy, Mas. Simple, tinggal lihat di POS-nya penjualan di outlet itu berapa. Real gitu time. Ya real time, dia bisa cek pakai handphone gitu. Wah, hari ini omset udah sekian nih. Hitungnya langsung 15% kan gitu ya. Betul. Jadi, kalau ditanya, kalau kan bisnis bisa rugi. Ya. Hitungan bisa meleset. Gimana nih? Ya kalau nggak pede dengan hitungannya, dan nggak pede dengan bisnis, jangan dimitrakan dong. Ini berarti bisa disimpulkan gini, selama
sambal bakar itu ada omsetnya, dia udah pasti dapat berapapun nilainya kan gitu kan? Berapapun nilainya. Iya. Jadi lebih aman. Oke, boleh spill nggak rata-rata berapa dia dapat? Biasanya tergantung, kita kan 10% sampai 15% ya. Jadi kalau 10% ya misalkan 100 juta, 150 juta, 200 juta, 300 juta juga ada. 300 juta Per bulan. per bulan. Dan itu si mitra itu cuma naruh duit doang tuh, bro. Naruh duit sekali aja. Naruh duit sekali, dia nggak ikut ke dalam operasional, nggak ikut. Paling dia promosikan atau dia bawa tamu teman-temannya. Tapi harus makan, harus bayar ke sambal bakar ya. Oh iya. Jadi dia jadi promotor juga lah ya. Iya, itu dong. Tapi dia nggak ngurusin Tapi karyawan. nggak ada kewajiban kayak gitu kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Pokoknya dia investor aja. Bahkan dia nggak boleh marah-marahin staff di outlet. So far gimana? Investor ada yang rugi atau nggak? Nggak ada sih kan, nggak mungkin rugi mas. Iya. Mungkin cuman ROI-nya aja mundur. Oh. Rugi kan hampir nggak mungkin. Dikit gitu ya? Iya. Dikit ya. Tinggal nunggu aja gitu. Iya, kecuali outletnya tutup. Iya, Tapi kan di cover sama pihak kedua, asuransi. Oke, tutup karena Kebakaran. Oh, Banjir, gempa bumi. ada insurance ya? Iya. Oke, lu pakai general insurance gitu ya untuk bisa cover kerugian-kerugian kalau akibat kayak gitu. Karena kalau skema ini Mas Yusa, yang bisa dirugikan adalah si corporate-nya. Corporate-nya. Iya, Perusahaannya. Iya, itu makanya. Artinya kan gini. Makanya skema ini ditentang beberapa pengusaha. Termasuk ditentang sama calon-calon investor equity nantinya tuh. Mungkin. Iya, dia kan, wah, gila. Kalau gue invest ke lu, bisa nggak dirubah skemanya? Kalau ada permintaan gitu gimana? Skemanya gimana perubahannya? Misalkan nih, ini gue ada satu orang nih mau masuk ke perusahaan, pemegang saham tapi. Kan kalau sekarang kan investornya kan mitra nih di outlet ya. Terus ada perusahaan nih, ya kan lu ngebuka lembar saham baru ya, atau right issue misalkan. Terus ada investor mau masuk nih sebagai pemegang saham PT Sambal Bakar Indonesia. Terus dia ngelihat tuh pola kerjasama yang dijalankan, yaitu revenue sharing. Lalu dia nggak setuju. Bisa nggak dirubah jadi profit sharing gitu? Oke. Gimana tuh? Ya nggak usah kerjasama. Nggak usah kerja. Udah ribet di awal. Oke. Udah ribet di awal. Uang gara-gara uang 5 miliar ribut sampai pengadilan sama somasi-somasian. Nggak worth it lah. Cat, pertanyaan. Ini gue mewakili pertanyaan banyak orang nih. Sambal bakar itu kan makanan musiman atau trendy. Oke. Gimana jawabnya itu? Ini saya menjawab all entrepreneur lah. Yang punya analis gitu kan. Yang pengamatannya analisanya ngawur ya. Kalau jalan dari grafik Mas ya, untuk nyampe ke fase culture kan mesti melewati fase trend. Iya, betul dong. Iya. Trend, mature, decline, baru ke culture kan. Terus ada decline-nya dulu kan. Betul dong. Betul. Nah, sambal bakar juga dulu diledekin tuh, ya kan? Bisnis hit and run, bisnis viral, bisnis seasonal, dan sebagainya lah. Modal influencer doang. Betul. Gitu ya kan? Gitu. Padahal tahap pertama untuk bisa sustain, kita harus bisa nyampe di tahap viral. Betul dong. Orang mesti tahu dulu nih, orang mesti coba dulu dong. Betul dong. Masalah itu bisa sustain, masalah enggak, itu masalah teknis di lapangan. Yang notabene adalah pengerjaannya bahwa operasional bagus nggak nih. Jadi konversi rate-nya tinggi apa enggak nih? Orang balik nggak gitu. Kalau nggak balik kan problem. Nah, biasanya orang dari step 1 nih, semua orang bisa buat. Jadi virality-nya semua orang bisa buat nih. Nggak tahu nih ada makanan baru, ada makanan enak, ada makanan yang lagi viral, orang bisa nih. Tapi ke fase 2-nya dia nggak bisa. Fase 2 tuh yang menjaga konsistenitasnya. Misalkan makanannya tetap enak, tempatnya tetap direnovasi biar ada perubahan dan sebagainya. Komplain-komplain yang tadinya minor, mayor dan sebagainya bisa diselesaikan. Misalkan tempatnya panas jadi kita rapihin. Kan jarang Mas ada orang Mas udah dapat profit tapi mau keluarin uang untuk renovasi tempatnya gitu. Ya, oke. Jadi sambal bakar Indonesia ini persepsi orang bahwa ini bisnis tren itu ngawur. Udah pasti ngawur lah. Pasti ngawur. Oke. Karena banyak banget komen juga di sosial media bahwa orang yang komen ya, ini bukan bisnis artis atau bisnis influencer. Ini benar-benar literally bisnis yang memang proper. Iya. Artinya memang secara produk gitu ya, emang ini bagus gitu ya. Nggak cuma produk yang fit ke market, ya kan banyak hal sih Mas. Dari secara kita layout bangunannya, konsepnya dan sebagainya. Makanan tradisional mana yang ada kioskanya kayak McDonald? Nggak ada, cuma sambal bakar. Dan kita investasi itu miliaran.
Mana mau orang yang nggak serius investasi miliaran untuk bangun kioskanya aja gitu. Ya. Oke, teman-teman yang masih beranggapan bahwa sambal bakar Indonesia ini bisnis trendy, musiman, itu udah diklarifikasi sama co-foundernya langsung. Bahwa itu ngawur gitu ya. Ngawur. Dan udah pasti ngawur. Udah pasti ngawur. Bahkan benchmarknya kita aja kita udah pasti lampaui lah. Ya kan? Karena kita punya benchmark itu warung SS. Ya kan? Bahkan kalau di pionir sambal bakar Indonesia ya, kita udah jadi market leader lah. Top of mind lah. Top of mind. Iya. Banyak banget brand-brand yang sambal bakar, yang niru sambal bakar. Follower. Jadi as follower lah ya. Ya kan? Pengikutnya kita, ya kan? Ya nggak apa-apa juga. Mengeduket marketnya bareng-bareng. Nyiptain nyiptain konsep sambal bakar marketing tradisional jadi culture brand gitu kan di end-nya. Iya. Oke. Cat, ya. Aku mau tanya nih. Ini kan banyak bisnis kuliner yang IPO nih. Aku mau bahas tadi. Ini ada planning sambal bakar untuk IPO? Kita belum ada plan yang pasti sih. Tapi apakah arahnya nanti ke sana ya? Let's see lah, Mas. Let's see. Oke. Nah, sekarang gue mau tanya ke lu nih sebagai Richard. Fenomena bisnis UKM yang IPO itu gimana tuh? Sebenarnya nggak apa-apa sih, Mas, dan bagus dong itu. Kayak misalnya Mas Nanang, Mas Teguh, Mas Najib dan sebagainya. Segala macam. Bahkan grupnya yang kemarin Bang Raffi kan IPO juga kan. Iya. Itu bagus banget. Malah saya mendukung gitu loh. Iya, nah, mendukung. Mendukung. Nah, kan sekarang banyak nih suara-suara miring juga nih. Tuh IPO gitu kan, IPO tapi nilai sahamnya pada anjlok misalnya. Saham gocap semua gitu kan. Sebenarnya ya itu tergantung si bisa ownernya, ya kan? Ya itu menurut saya ya kalau perusahaan saya at the end kayak gitu ya itu sebagai challenging. Wah, saya kerjanya harus semakin giat nih supaya bisa membuktikan bahwa omongan netizen atau omongan orang-orang atau masyarakat ya kan salah. Gitu. Kecuali memang plannya pengen exit ya, literally exit ya. Wah, saya juga nggak bilang itu salah. Kan perusahaan end goal-nya mau misalkan exit di market atau dimanapun terserah dia juga gitu. Iya. Tapi kalau saya melihat fenomenanya ya dari perusahaan dari UMKM ya kan naik ke bisa listing di IPO ya kan di market ya kan. Wah, itu suatu hal yang nggak gampang loh. Iya. Itu ownernya atau foundernya nggak mungkin sembarangan lah atau kere punya lah. Iya. Oke. Jadi IPO-nya oke lah gitu ya. Tinggal bagaimana setelah IPO perusahaan ini tumbuh kan gitu ya. Betul. Perusahaan ini tumbuh, nilai sahamnya jadi naik terus, banyak orang yang tertarik sama sahamnya gitu kan. Itu kan yang diharapkan gitu ya. Betul. Kayak banyak perusahaan yang F&B juga ya, yang setelah IPO kan bertumbuh kayak Cimory. Oh iya, itu kan bagus kan? Iya, betul. Cem Group, itu kan juga bagus. Cam, ya betul. Itu kan juga bagus. Betul. Ya ada juga yang babak belur ya. Iya. Jadi nggak semua jelek, Mas. Iya, ada juga nggak semua jelek. Ya. Dan nggak semua bakalan jelek. Nggak semuanya bakalan jelek gitu ya. Ada juga yang bagus ya. Tadi Cimory, Cam gitu ya. Iya. Oke. Kalau sambal bakar IPO pasti bagus. Tapi kan kita nggak tahu nih. Iya. Kayak gimana kan? Oke. Ada concern nggak misalkan nih sambal bakar IPO mau di papan apa? Kalau kita lihat kan sekarang UKM ini banyaknya masuk ke papan akselerasi nih, Cat. Iya. Nah, SBI mau ke papan akselerasi? Nggak mungkin lah, Mas. Nggak mungkin. Malah kita maunya papan utama kan? Papan utama. Maunya. Nah, itu mungkin salah satu pembedanya tuh. Tadi yang lu sebutin brand-brand tadi itu kan masuknya lewat papan pengembangan atau papan utama juga gitu kan. Utama jarang, Mas. Iya. Belum ada malah. Oh, Cimory bukan papan utama. Cimory utama. Awalnya kan? Ya, awalnya dia kecil gitu ya. Oke. Jadi SBI kalau IPO nggak mau papan akselerasi ya? Pasti enggak lah. Pasti enggak ya. Kenapa, Cat? Apa bedanya? Kan sama-sama IPO. Ya, ini yang saya tahu dari orang-orang ya. Dari Mas Jisak juga nih kan. Iya. Kan mungkin kurang cocok juga dengan positioningnya si sambal bakar saat ini. Kalau akselerasi kan minimal cuma 5 miliar secara asetnya kan. Iya. Sambal bakar satu outletnya aja udah. Iya. CapEx-nya ya 4-5 miliar. Kita punya puluhan outlet tuh. Itu juga ratusan miliar kan. Jadi udah nggak cocok gitu loh. Iya. Artinya dan profilnya ya. Dan secara turun naiknya grafiknya saham ya Mas ya, karena uang kecil di market ya, semua orang bisa mainin menurut saya pribadi ya. Uang misalkan 5 miliar nih Mas. Iya. Berapa sih misalkan valuasinya misalkan? Iya. Di bawah 50 miliar misalkan ya. Iya. Anggaplah 20 miliar misalkan. Iya. 20% yang di-share tuh 15%. Iya. Anggaplah 20%, 20 miliar 20%-nya cuma 4 miliar. Kita 4 miliar bisa mainin
saham orang Mas di market kan bahaya banget gitu. Oke. Oke, Chat, kalau ada investor equity masuk nih, Chat. Misalkan ya ada dari Singapura, dari Hong Kong, ya, pengen masuk nih, tapi sebagai equity shareholders, pemilik saham di Sambal Bakar, open nggak sama investor itu? Tergantung dia punya apa. Kalau punya uang doang nggak butuh kita. Oh, berarti yang dicari strategik ya? Iya, jadi dia bisa bantu si Sambal Bakar apa gitu loh. Oke, jadi nggak cuma uang gitu ya? Karena kita nggak kekurangan. Beda masnya positioningnya saat kita kekurangan biaya atau bensinnya nih untuk ekspansi, untuk berkendaranya misalkan. Kan kita nggak kekurangan. Oke, gue mau profiling nih Sambal Bakar Indonesia. Biasanya nih, yang dilihat sama perusahaan-perusahaan investasi ataukah proses, misalkan perusahaan mau akuisisi atau merger, biasanya nih dari banyak profil 3 lah yang gue sebut. Apakah perusahaan ini tumbuh? Apakah perusahaan ini profit? Apakah perusahaan ini cash flow-nya sehat? Sambal Bakar yang mana? Tiga-tiganya. Iya. Tumbuh dong. Tumbuh. Mas datang kan waktu kita ngobrol 6 bulan lalu ya, 10, 11, sekarang udah 24 gitu ya. 22 udah 2 kali lipat. Tumbuh. Profit. Berarti rapid growth. Ya, teman-teman, SBI pertumbuhannya eksponensial. Profit? Pertumbuhannya karena own store. Oh, oke. Kita beli tanah juga kemarin senilai appraisalnya 15,6 miliar gitu. Bisa nggak kalau nggak profit? Bisa aja, tapi ngutang kan? Iya. Tapi secara neraca kita bagus kok. Oke, jadi perusahaan juga profit? Pasti profit. Cash flow gimana? Ya, cash flow juga bagus. Cash flow Cek bagus. aja, kita nggak pernah... Pembayaran dari customer cash? Pembayaran dari customer cash. Ke supplier mundur? Tempo. Ya, karena kan kita perlu ada... Ya, working capital cycle namanya. Betul. Ya, perputaran modal kerja. Oke, kalau diurutin nih, 1, 2, 3, growth, profit, dan cash flow. Yang mana nomor satunya? Yang kalau lu mau ngomong sama investor, kira-kira di halaman satunya lu mau tampilin growth-nya, profit-nya, atau cash flow-nya? Oke. Menurut saya Mas ya, yang kedua, profit-nya. Profit dulu. Jadi profit yang akan lu kasih tahu ke investor. Gitu. Bahwa kita profit. Kita profit. Oke, yang kedua? Cash flow kita bagus. Cash flow-nya bagus gitu ya. Yang ketiga? Pertumbuhan. Karena tumbuh kan banyak juga secara nggak organik kan Mas. Iya. Alright. Berarti oke, jadi berarti perusahaan-perusahaan ini dia akan mencari investor ini, kalau profit berarti investornya di investor yang cari dividen. Betul nggak? Karena profit, gue dapat apa nih? Kan kalau dari profit kan dividen yang gue akan hitung nih salah satunya. Gitu. Banyak faktor lah Mas. Banyak faktor. Kan pandangan atau angle-nya si investor kan beda-beda. Betul. Oke, buat investor nih yang mau meminang SBI, kalau punya duit aja, minggir. Kan gitu ya? Betul. Minggir. Berarti harus bawa juga selain uang. Uang pasti dong. Gitu iya jelas dong. Uang jelas gitu ya. Misalkan nih, dia punya lokasi yang bagus-bagus gitu. Ya. Itu bisa jadi pertimbangan ya. Atau dia punya distribution channel yang bagus. Punya distribution channel yang bagus. Or dia itu perusahaan yang memiliki bahan baku yang dibutuhkan. Betul, atau pabrikasi. Pabrikasi gitu ya. Artinya ekosistemnya dari SBI ini ya, Sambal Bakar Indonesia itu welcome. Gitu ya teman-teman ya. Ya, atau dia bisa buka market di Arab misalkan. Oke. Atau di India misalkan. Oke. Dia punya akses gitu ya. Misalkan. Dia punya akses, punya jaringan distribusi, dia punya aset yang dibutuhkan gitu ya. Selain punya uang, baru tuh boleh ajak ngobrol tuh sama Richard gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau yang model kayak gitu, itu biasanya tuh namanya strategic investment, strategic investor. Nah, strategic investor biasanya nih, Chan. Dia tuh invest ke satu perusahaan, tujuannya tuh memang bukan untuk exit. Tujuannya bukan untuk keuntungan finansial, tapi tujuannya memang untuk business alignment. Berarti memang ada bisnisnya dia yang bisa di-align sama SBI ini. Begitupun SBI ini. SBI ngelihat bisnisnya dia ini bisa di-align. Nah, biasanya yang kayak gini-gini, itu biasanya bukan financial investor. Seperti venture capital, biasanya enggak tuh. Private equity, biasanya enggak tuh. Ya, tapi biasanya korporasi. Ya, korporasi. Biasa, mungkin ya. Lo tahu kan misalkan Abnormal masuk Salim gitu ya. Salim kan korporasi nih gitu kan. Ya mungkin ada Indomie di situ kan gitu kan. Karena ada Abnormal pakai Indominya, ya ini strategik harus dijaga gitu.
Nah, berarti kan kemungkinan besar yang akan minang lo ini corporate. Ya, Atau kita yang minang mereka. Oh, tergantung. Oh gitu ya. Tergantung posisinya, Mas. Lu beli gua atau gua yang beli lu kan? Iya, tergantung. Kita sih pede Iya, aja lah. Iya. Jadi apa banyak-banyakan cash flow aja kalau kayak gitu. Yang penting kan kuncinya di cash flow kan. Keuangannya harus kuat, Tapi Mas. founder setuju ya kalau one day akan ada investor gitu ya. Kita akan wait and see terlebih dahulu dan secara stakeholder ya kita bulat sih, Mas. Artinya ya siapapun, karena saya masih CEO-nya dan pimpinannya, ya kita walaupun banyak stakeholder ya kita harus patuh sama CEO-nya sekarang, ya saya gitu. Oke. Artinya sekarang keputusan strategik juga ada di CEO ya. Betul. Kecuali nanti one day ya udah dipegang sama profesional. Oke. Ya kan? Tapi bukan berarti saya nggak profesional juga sih. Iya, ya profesional lah, lu pernah di kawan lama kan. Betul, ya kan. Mungkin ada yang lebih hebat lagi lah. Iya. Atau berhenti jadi komisaris dan sebagainya. Iya. Oke, jadi ya tergantung CEO-nya dan CEO-nya welcome kalau ada investor yang mau seperti itu. Betul. Cat, kalau misalkan ada orang mau beli nih, ya buyout berarti Cash out. ya beli saham lu dan lu keluar lah. Betul. Gitu. Ya. Berapa angkanya, Cat? Menurut lu aja, nggak usah pakai hitung-hitungan. Nggak dijual sih, Mas. Iya, nggak dijual guys. Misalkan gitu. Nggak dijual nih. Nggak dijual gitu. Nggak dijual. Nggak dijual. 1 T gitu? Nggak kita jual. Nggak dijual. 1 T lu, Cat. Susah lo nyari duit 1 T sekarang. Iya benar, susah nyari duit 1 T, tapi kita nggak jual. Nggak jual gitu ya. Kenapa, Cat? Ya kayaknya nggak lama lagi kita bakal dapat 1 T kok. Oh, oke. Tapi kan itu bisa dapat bisa enggak itu. Apanya? Itu kan artinya kalau lu bangun bisa dapat bisa enggak 1 T. Kita optimis itu pasti dapat. Pasti dapat gitu. Jadi kalau ada yang mau gue beli nih, misalkan investor, saham lu 100%. Lagi bagus ngapain dijual kan? Pemikiran gitu kan, Mas? Iya. Even itu 1 T gitu ya, loh. Even 1 T. Itu kan banyak tuh fenomena founder pada exit kayak gitu. Ya mungkin dia ngelihat bahwa perusahaannya udah mature, udah semature-maturenya, Mas. Jadi udah fase decline gitu loh. At the end ya dia harus keluar gitu. Jadi kalau fase nanti SBI udah mulai decline, mungkin 1 T lu terima juga gitu? Enggak juga. Saya bakal cari cara untuk bisa growth lagi. Gokil. Gitu. Ini luar biasa. Tapi saya nggak bakal lepas sih SBI-nya. Nggak akan lepas SBI-nya? Nggak bakal lepas. Karena udah banyak banget Mas yang nawar. Banyak yang nawar? Wah serius loh, banyak yang nawar? Udah banyak. Angkanya yang tadi gue sebut tadi atau? Setengahnya lah. Oh, setengahnya? 500 miliar? Ya, sekitaran itu. Luar atau dalam? Ada yang luar, ada yang dari Singapura, ada yang dari dalam. Dan itu dia buy out, beli 100%? Atau? Enggak. Dia kan pasti megang foundernya kan. Oke. Tapi dia memang pengen ada yang pengen dibukukan, artinya megang majority. Oke. Jadi salesnya sambal bakar nih pengen dibukukan secara perusahaannya dia. Ada yang pengen minoritas dan sebagainya. Iya. Berarti dia pengen konsolidasi ya. Jadi semua omset semua biasanya, itu harus dicatat. Biasanya salesnya lagi jelek tuh dia. Oh iya. Sales holdingnya. Iya. Dia pengen ngegedein. Ya, dia ngegedein. Dia pengen jual saham. Karena dicari. si sambal bakar kan nggak cuma secara omset bagus. Maksudnya tangible kan, terus juga punya high traffic. Di online kita menguasai. Foundernya sambal bakar tuh penguasa FVP-nya, sosial media semua Mas. Mas Iben, saya dan sebagainya kan. Iben. Jadi dia nggak cuma beli perusahaannya doang, dia dapat exposure di luar. Gue liat TikTok lu gila-gila tuh nggak ada video yang nggak di bawah 1 juta ya view-nya ya. Kita jutaan semua. Apalagi kalau Iben tuh itu puluhan juta lebih gitu. Gila ya. Kemarin kita bikin hashtag aja Iben bikin restoran waktu itu pertama kali ya. Nggak nyampe 6 bulan itu 400 juta view, Bang. 400 juta view? Lebih gede dari penduduk Indonesia. Iya, jadi rasanya 1:2 mungkin. Gokil. Itu gimana ceritanya? Ini anak konten semua, gimana bisa 1 juta view? Makanya, ada triknya kan. Jadi dia beli kita ya pasti mereka untung. Oh, oke. Dan kalau dia beli kita misalkan, dia kan kita bakal bersinergi tuh dengan produknya mereka, PT-nya mereka dan sebagainya. Cat, kan orang ngomongnya gini, Cat. Wah, sambal bakar ini sangat bergantung sama personal branding foundernya, Richard dan Iben. Salah ya? Salah. Orang datang karena Iben. Orang tahu sambal bakar karena Iben, orang datang bukan karena Iben. Oke. Kalau Mas lihat di sambal bakar, itu nggak pernah ada mukanya Iben. Nggak ada ya? Dan nggak alay kan, kita tulis misalkan punyanya si Iben. Punya Iben, sambal bakar Iben. Ya. Di bannernya, di balihonya dan sebagainya. Kita nggak pernah lakuin itu, Mas. Oke, jadi bukan karena Iben ya? Ya, jadi strategi di awal kita sudah plan, Mas. Orang tahu karena Richard dan Iben, ya kan? Orang datang bukan karena Richard dan Iben.
Karena kalau orang datang karena Richard dan Iben, saat Richard sama Iben yang nggak ada, orang nggak bakal datang. Itu yang terjadi pada kue artisan tahun 2015-an. Oh, kue artisan gitu ya. Yang dipasang artisnya gitu ya. Betul. Gitu. Beli bannernya, balihonya, namanya. Iya. Jadi orang dibuat Iya. petanya, pikiran bawah sadarnya itu orang datang karena artisnya. Iya. Kita nggak pernah lakuin itu. Iya. Chat, ini last question ya, last question. Ini sensitive question. Oh, udah sensitif ya. Oke. Sensitive question. Kan lu pernah ada masalah tuh di TikTok tuh. Ini nanti bebas ya. Boleh lu kalau lu nggak mau ditayangin, ntar gue dipotong gitu. Kan lu pernah ada masalah waktu bikin konten gitu ya sama satu daerah gitu ya. Dampak nggak ke sambal bakar? Cukup berdampak, ya kan? Tapi memang kita bisa minimize dan kita bisa klarifikasi sih. Karena saat kita udah di positioning business owner dan influencer, Mas, itu dua hal yang berbeda. Kalau influencer tuh udah salah ngomong dikit aja udah berbahaya. Iya, bahaya. Makanya kita harus pisahkan dan kondisikan gitu. Tapi kalau secara bisnis ya bakal berdampak waktu itu. Tapi kita minimize dan bisa kita comebackin kembali kan. Sekarang comeback udah? Wah, jauh lebih comeback lagi kan. Oke. Karena memang itu cuma salah persepsi aja sih. Iya. Iyalah. Kalau Richard ini orang baik gitu ya. Richard ini orang baik. Jadi cuma salah persepsi, tapi kita buktikan. Waktu itu kan, case itu kan waktu di sambal bakar di cabang ke berapa ya? 12 lah. Iya. Kita tetap grow, kita tetap bertumbuh. Iya. Karena memang secara bisnis juga kita sudah set up bahwa sambal bakar bisa berdiri tanpa adanya Richard dan Iben. Iya. Jadi Richardnya mau pergi kemanapun kayak Richardnya at the end misalkan Iben atau Richard meninggal kayak misalkan, ya tetap berjalan perusahaannya. Iya. Oke. Ini menjawab banyak pertanyaan nih. Bahwa sambal bakar ini, dua pertanyaan paling banyak. Yang pertama, sambal bakar adalah bisnis musiman. Yang kedua, sambal bakar sangat terpengaruh sama influencer. Dua foundernya, Richard dan Iben gitu ya. Dua-duanya udah kejawab teman-teman. Bahwa ternyata nggak begitu gitu ya. Ngawur juga berarti tadi ya? Pasti ngawur sih, dan pasti salah. Dan kita bisa dilihat lah, nggak ada cabang sambal bakar tuh yang sepi kan. Semuanya rame gitu. Bahkan kalau datang di peak Betul time sih, ya. Rame sih. Yang di dekat rumah gua sini. Yang di JGC juga rame. Rame. Walaupun sebelahnya McDonald, Migacuan dan sebagainya. Nggak sebanyak itu mobil ya kayak di McDonald. Karena McDonald udah mulai agak turun ya. Mungkin karena aksi boykotnya mungkin ya. Parah juga ya. Jadi karena ya itulah, karena apa-apa udah gede ya kan, lebih berhati-hati sih. Iya, lebih hati-hati dalam berkomunikasi ya. Berkomunikasi, ambil campaign, tindakan dan sebagainya. Iya. Alright. Kapan IPO? Belum tahu Mas, kan tadi saya bilang. Belum tahu. Oke. Tahu. Apakah bakal IPO apa enggak kita juga nggak tahu. Iya. Target tahun ini 50 gitu ya. Tahun depan kira-kira target berapa? Nggak muluk-muluk lah Mas, 80 outlet. Jabodetabek udah ada semua? Udah hampir semua sih. Bandung yang belum sih. Jabodetabek kan Bandung nggak masuk ya. Tapi kita mau main ke Bandung juga. Bandung juga berani masuk. Oke. Boleh tahu nggak sebutin satu brand yang menurut lo tuh ini kompetitor utama gua? Benchmark lah ya. Benchmark. Iya. Kompetitor atau benchmark nih? Benchmark. Oke. Dulu benchmark itu warung SS sebenarnya. Warung SS. Tapi lu nggak berkompetisi kan dengan warung SS kan? Enggak. Beda market juga. Beda market ya. Malah kita agak jadiin mereka sebagai apa ya? Pandangan bahwa ini bisnis bagus nih. Sustain gitu ya. Sustain karena bisnisnya warung SS kan special sambal ya, bukan yang super sambal atau apa kan banyak tiruannya juga kan. Oh iya. Ya special sambal itu kan udah 22 tahun di Indonesia. Iya, betul. Dari Jogja kan, Mas. Jogja. Dari tendaan loh itu. Iya, betul. Bagus itu enak makanannya, murah. Saya juga suka makan. Sambalnya banyak. Sambalnya banyak, ada 34 varian. 34 varian. Tapi saya melihat di sambal bakar, mereka kan seating kapasitinya kan kecil kan, kita buat yang gede. Mereka parkir kecil, kita buat yang gede. Bukan berarti makanannya nggak enak ya. Enak loh, saya ini customer loyalnya si warung SS. Oh, oke. Terus juga dia kitchennya nggak live, kita adain live. Oke. Terus dia nggak open space, kita open space. Dia kan di ruko-ruko kan. Jadi apa yang nggak ada di warung SS, ya kan, kita provide di sambal bakar. Dia harganya murah, kita nggak perang harga. Misalkan dia jual ayam misalkan 12.000, kita jual 11.000, kita nggak lakuin itu. Kita main di quality produknya aja sih. Iya. Oke, teman-teman, sambal bakar Indonesia kalau menurut gua ya ini salah satu brand lokal ya, brand lokal F&B yang bisa dibilang top 5 lah gitu ya. Sekarang gitu ya, kita sebut ya ada Migacuan gitu ya sekarang. Ya dari yang baru-baru mungkin 5 tahunan terakhir gitu ya. Ini salah satu yang gokil nih. Nah, Chat, gue pengen tanya nih personal goal lo nih, Apa mimpi lo, Chat?
Kalau mimpi sesuai di sosial media lah. Jadi salah satu orang terkaya di Indonesia kan. Oh iya, Kalau secara keuangan. Orang terkaya Iya. di Indonesia. Kalau secara personal ya bermanfaat. Makanya saya juga bangun rumah makan gratis kan. Ya. Rumah makan gratis yang Ya. udah buka loh Mas. Ya. Dan itu kan kosnya nggak murah kan. Di mana? Apa? Pasar Lama Tangerang. Oke. Rumah makan gratis. Rumah makan gratis Jadi literally gratis. tiap hari. Tiap hari 500 porsi per hari. Gila. Itu lu doang atau bukan itu SBI? Enggak, saya aja pribadi. Lu doang pribadi? Gokil. Tiap hari 500. Masya Allah. 500 porsi per hari tanpa syarat. Tanpa syarat. Tanpa harus follow. Tanpa harus follow. Dan itu di situ lu makanan berarti itu kayak warung gitu atau gimana sih? Kayak rumah makan. Iya, terus gratis saya orang. Gratis aja. Dari buka jam berapa tutup jam berapa? Dari jam 11 sampai habis. Habisnya mungkin jam 4 atau jam 3 sore lah. Berapa tuh sebulan biayanya? Kalau 500 porsi kali 15.000 aja per porsi ya. Itu kan udah 7,5 juta kan. Kali 7,5 juta kali 30 hari 200 juta. Belum termasuk karyawan, Iya, karyawan dan sewa, segala macam. listrik, Wow. utility. Berarti kan pendapatan lu lebih gede dari itu kan? Ya kalau kita bisa ngasih 200 juta ya pasti pendapatnya lebih lah. Ya. Kalau kita mau ngasih makan banyak Ya, orang, ya, kalau ya, masih nggak punya financial freedom ya susah Mas. Gokil. Chat, gue doain lu jadi salah satu jajaran orang terkaya di Indonesia. Ya, wajib Mas, harus mudah-mudahan ya. Terus juga usaha lu diberkahi gitu ya. Terus bisa langgeng gitu ya. Bisa sesuai dengan cita-cita, impian gitu kan. Dan buat gue sih yang penting ada brand lokal yang akhirnya bisa bersaing dengan brand luar. Itu dari dulu tuh gue nggak mesti gue pemilik atau bukan, tapi kalau ada orang Indonesia yang punya bisnis F&B yang bisa bersaing dengan brand-brand luar, wah itu udah kebanggaan. Itu kebanggaan. Nanti Mas sambal bakar. Oke. Ditunggu ya. Chat, thank you ya. Thank you. Udah datang ya. Aduh. Oke. Thank you nih. Sip. Cut 1, 2, 3. Oke. Dah.